Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 2 akan mempresentasikan mengenai integrasi nasional. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alivia Kartini dan rekan saya Andi Farid Afrizal, Arjuna Albani Ilyas, Azmi Fania Anabella, Haza Agung Isni, Helmianti, dan Waode Julistina Toresa. Nah, langsung saja masuk pada bagian yang pertama, pengertian integrasi nasional. Nah, istilah integrasi nasional terdiri atas kata integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration, yang artinya kesempurnaan dan keseluruhan. Nah, integrasi ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengendalian atas konflik dan penyimpangan sosial yang terjadi dalam suatu sistem sosial tertentu. Pengertian yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Nah, sedangkan menurut Saifuddin Bahar, menyatakan bahwa integrasi nasional adalah suatu upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Haza Agung Isni. Selanjutnya yaitu ada pluralitas. Pluralitas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis atau masyarakat majemuk yang merupakan suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti. Dengan meminjam istilah yang digunakan oleh Clifford Geertz, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi ke dalam sub-subsistem yang lebih kurang berdiri sendiri-sendiri, di mana masing-masing subsistem terikat ke dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Apa itu ikatan primordial? Ikatan primordial adalah ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan kesukuan, keagamaan, budaya, bahasa atau dialek, dan kebiasaan yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Next will be explained by Waode Julistina Toresa. Julis, time is yours. Oke, jenis integrasi. Integrasi dibedakan menjadi 5 tipe atau 5 jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau tindakan integratif. Integrasi bangsa yakni proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional. Kemudian integrasi wilayah yakni pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas wilayah-wilayah yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau sosial tertentu. Kemudian integrasi nilai yakni adanya konsensus atau persetujuan terhadap nilai-nilai yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Integrasi elit massa yakni kemampuan menghubungkan antara yang memerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dengan rakyat, atau antara elit dengan massa. Kemudian yang terakhir, integrasi tingkah laku atau tindakan integratif yakni kemampuan orang-orang dalam masyarakat untuk berorganisasi, bekerja sama demi mencapai tujuan bersama yang bermanfaat. Oke, cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi integrasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Azmi Fania Anabella. Azmi, time is yours. Baik, selanjutnya yaitu strategi integrasi. Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional, ada beberapa strategi yang mungkin dapat ditempuh. Di antaranya yaitu A. Strategi asimilasi. Strategi asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut
maka unsur budaya melebur menjadi satu. B. Strategi akulturasi. Strategi akulturasi adalah percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. C. Strategi pluralis. Strategi pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Helmianti. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan harapan yang ada di antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Dalam dimensi vertikal, sepanjang sejarah, sejak proklamasi Indonesia hampir tidak pernah lepas dari gejolak kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri. Dalam skala nasional, kasus Aceh, Papua, dan Ambon merupakan konflik yang bersifat vertikal dengan target untuk memisahkan diri dari NKRI. Nah, dari kasus-kasus tersebut dapat dilihat sebagai konflik antara masyarakat dengan otoritas kekuasaan yang ada di pusat. Di samping masuknya kepentingan tertentu dari masyarakat yang ada di daerah, munculnya konflik tersebut merupakan ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan di daerah. Nah, kebijakan pemerintah pusat ini dianggap sebagai memunculkan kesenjangan antar daerah, sehingga masih ada daerah tertentu yang dimana pembangunannya sangat maju, sementara ada juga daerah-daerah yang masih terbelakang. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Andi Farid Afrisa. Dimensi horizontal. Dimensi horizontal dalam integrasi adalah sebuah dimensi yang berkenaan dengan upaya untuk mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik itu berupa perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan wilayah atau tempat tinggal, perbedaan budaya atau adat istiadat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, jadi integrasi horizontal ini merupakan suatu upaya untuk mewujudkan integrasi dengan menjembatani perbedaan antar kelompok dalam masyarakat. Integrasi nasional dalam dimensi ini biasa juga dikenal atau disebut sebagai integrasi teritorial. Nah, di dalam dimensi horizontal ini sering dijumpai yang namanya pertentangan atau konflik antar kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Baik itu konflik yang berlatar belakang keagamaan, kesukuan, wilayah atau tempat tinggal, dan semacamnya, yang biasanya itu muncul dalam bentuk kerusuhan, tawuran, perang antar suku, pembakaran rumah-rumah ibadah, dan lain sebagainya. Baik, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arjuna Al-Albani Ilyas. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi integrasi nasional. Nah, dalam mempertahankan integrasi nasional di Indonesia, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Artinya, kesediaan orang-orang dari kebudayaan yang beragam untuk hidup berdampingan secara damai. Di sini diperlukan sikap yang memandang perbedaan antara anggota masyarakat sebagai kenyataan yang wajar dan tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk berkonflik. Oleh karena itu, multikulturalisme menekankan pentingnya belajar tentang kebudayaan-kebudayaan lain dan mencoba memahaminya secara penuh dan empatik, sehingga mereka menghargai kebudayaan-kebudayaan yang lain di samping kebudayaannya sendiri. Sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.